Kalau front end kan biasanya menurutku orang-orang yang seni gitu ya. Estetik ya? Iya, estetik. Betul, estetik. Aku pribadi mungkin ngerasa diriku kurang estetik gitu ya, tapi secara sistem tuh aku suka ngulik-ngulik gitu ya. Jadi akhirnya aku memang memfokuskan ke back. Misalkan kita akan ada project manager, tapi di tempatku namanya product owner. Biasanya mereka akan request dalam pembuatan satu fitur. Let's say misalnya produknya e-commerce. Mereka akan minta tolong buatkan sebuah fitur cart, shopping cart gitu misalnya. Nah, dari sana itu kita hanya tahu shopping cart itu harus bisa ABC gitu ya. Tapi kita nggak tahu gimana secara teknisnya. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Halo Sobat Digital, kembali lagi bersama aku Minbox Sahal di episode terbaru dari Talkbox. Nah, kali ini tentunya aku udah bersama seorang narasumber yang kece parah buat diajak ngobrol-ngobrol. Yuk, langsung aja kita kenalan langsung sama orangnya. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya nih? Sehat. Sehat ya Kak ya. Boleh kenalan dulu nggak nih ke Sobat Digital di luar sana? Namanya siapa dan saat ini kesibukannya ngapain sih? Halo Sobat Digital, aku Made Indra. Saat ini berkarir sebagai software engineer di Telkom Indonesia. Fokus di backend development. Salam kenal ya. Oke, Kak Made, boleh nggak sih diceritain dulu nih ke Sobat Digital, day to day-nya seorang backend development tuh apa sih, kayak gimana gitu? Backend development sebenarnya kita sama seperti developer biasanya ya. Kalau di tempatku, kita kerjanya dengan Scrum. Jadi setiap hari kita akan ada yang namanya daily meeting. Kita lapor dengan progresnya kita, terus ketemu masalah apa selama pekerjaan. Kemudian kadang-kadang juga kita akan ada meeting dengan tim bisnis, tim operation, jadi kita nerima feedback tentang produk yang kita bikin. Biasanya kalau sama tim bisnis nih, contohnya yang diomongin itu apa aja nih? Biasanya misalnya ada bug apa gitu, terus kira-kira apa yang bikin user nggak suka gitu dengan produknya kita, dan apa sih yang bisa bikin mereka nyaman pakai software kita. I see. Nah, menarik banget kan. Gimana sih kayak awalnya Kak Made ini bisa nyemplung ke bidang IT gitu? Aku tuh emang anaknya hobi ngoprek banget ya. Jadi dulu orang tua aku punya sebuah komputer dan aku tuh suka banget ngoprek-ngoprek, bahkan sampai sering rusak gitu. Jadi ini ngoprek komputer apa ngerusak komputer nih? Dua-duanya. Niatnya sih ngoprek gitu, tapi kadang-kadang jadi rusak. Tapi untungnya orang tua aku suportif sih. Jadi mereka akhirnya ngasih komputernya khusus buat aku, khusus buat ngulik-ngulik. Akhirnya dari sana mereka ngeliat kayaknya aku tuh punya passion di bidang IT. Dari sana baru fokus ke bidang IT mulai dari kuliah. Oh, berarti kuliahnya juga di bidang IT nih? Iya. Di jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Jurusannya waktu itu teknik komputer. Jadi teknik komputer nih. Nah, saat ini sekarang Kak Made sebagai back-end development di salah satu BUMN. Nah, kalau boleh tahu, awalnya bisa bekerja di perusahaan BUMN ini tuh kayak gimana? Sebenarnya joinnya lewat program manajemen trainee ya. Manajemen trainee kita itu Telkom namanya GPTP. Aku join di tahun 2018, kemudian namanya BUMN kita harus setuju ya tempatnya di mana aja ya. Cuman waktu itu aku sempat training dulu, kemudian ketika training aku bikin software tentang monitoring dashboard. Nah, setelah itu aku presentasi hasil pengerjaanku, ternyata setelah training aku tempatin sebagai developer. Jadi ya ada lakinya juga sih. Berarti itu dikasih tugas atau apa sih? Dikasih tugas ngerjain project atau project inisiatif sendiri pas pada saat itu? Inisiatif sendiri. Oh, inisiatif sendiri. Kalau kerjanya sebenarnya kita ngecek-ngecek jaringan. Kalau teman-teman pernah melihat ada proyek gitu, saya jalan-jalan terus ada orang pakai seragam Telkom, nah sebenarnya kerjanya itu sih, kita ngecek-ngecek jaringan. Nah, berarti kalau misalkan ini sebagai manajemen trainee nih, ya, itu pada saat itu pas baru selesai kuliah atau udah pernah kerja sebelumnya nih? Kayak sebelum mungkin ya, biasanya nih ada yang baru kerja di BUMN setelah sebelumnya sibuk di perusahaan swasta misalkan. Itu gimana kalau roadmap-nya karir Kak Made? Aku tuh memulai karirnya sebagai dosen dulu nih. Oh, dosen. Jadi karena aku orangnya sebenarnya suka sharing ya. Awalnya waktu kuliah itu aku ngajar dari rumah-rumah, tapi ngajarnya bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris untuk SMP, SMA, ke rumah-rumah. Terus aku ketemu kayaknya aku ada passion di ngajar gitu ya. Kemudian setelah aku tamat kuliah, karena kebetulan aku bidangnya IT, aku fokus ke ngajar IT gitu. Jadi mulailah melamar sebagai dosen. Jadi selama 1 tahun aku jadi dosen, kemudian baru pindah ke Telkom.
Oke, berarti memang mengawali karirnya itu sebagai akademisi, bener ya? Nah, waktu itu kalau boleh tahu sebagai dosen apa sih, Kak? Aku sebagai dosen informatika. Informatika? Di kampusnya Kamade atau gimana tuh? Di kampus, ada kampus di kampus itu sebagai dosen informatika selama setahun untuk D3. Oke, boleh dong sharing dikit-dikit aja pengalaman menjadi dosen di jurusan informatika itu kayak gimana? Waktu ngajar itu sebenarnya aku mendalami banget teorinya software development ya. Jadi semua tentang database, tentang software itu aku ajarin sesuai teori. Jadi benar-benar full teori. Tapi di tengah jalan aku ngerasa kok kayaknya aku hanya ngajarin teori aja gitu ya. Karena namanya kerja kayaknya nggak selalu ngikutin teori. Kadang-kadang ada saatnya kita keluar dari teori dengan pertimbangan khusus gitu. Jadi aku ngerasa daripada aku hanya full teori, aku kayaknya harus ngajarin juga yang sesuai dengan industri gitu, supaya mahasiswa aku punya pengalaman yang sesuai gitu. Jadi dari sana aku mikir mungkin aku harus nyemplung dulu nih ke prakteknya langsung. Apa sih strugglingnya gitu atau kayak challenge-nya nih kerja di bidang backend ini? Di bidang backend itu kalau kita kerja, biasa kan kita akan ada project manager, tapi tempatku namanya product owner. Biasanya mereka akan request dalam pembuatan satu fitur. Let's say misalnya produknya e-commerce. Mereka akan minta, tolong buatkan sebuah fitur cart, shopping cart gitu misalnya. Nah, dari sana itu kita hanya tahu shopping cart itu harus bisa ABC gitu. Tapi kita nggak tahu gimana secara teknisnya. Jadi seorang backend developer itu harus mikir sampai teknisnya ya. Jadi biarpun kita nggak dapat penjelasannya harus seperti apa, kita harus mikir sendiri tuh. Jadi pemikiran itu terus nanti kita juga harus tektokan dengan tim bisnis operasi, terus harus tektokan juga dengan tim arsitek. Jadi supaya yang kita bikin bukan hanya sesuai dengan teori, tapi juga sesuai dengan prakteknya. Gimana bagusnya dan gimana biar diterima sama user. Dengerin tuh ya, ini sharing langsung dari seorang praktisi nih. Tadi challenge-nya, struggle-nya. Sekarang serunya apa sih? Kok bisa banget pada akhirnya setelah awalnya happy ini sharing-sharing sebagai akademisi, kemudian terjun ke bidang karena praktisi yang pada akhirnya malah jadi stay. Apa sih serunya dan yang bikin stay sebenarnya apa? Yang bikin seru itu adalah kita setiap hari selalu ada belajar ya. Jadi kayak Kak Saful tadi bilang, kita tuh di IT banyak banget ilmu barunya ya. Jadi sekarang ada ilmu A, besok ada ilmu B, dan kita kayaknya belajar terus gitu. Berarti memang keseruannya itu sudah diterima nih ya. Walaupun tadi awalnya katanya ya sih ada sedikit nyesel gitu. Oke, Kamade. Ini kan berarti kalau back-end development itu kaitannya sama web atau mobile app nih kalau yang dikhususkan kalau spesialisasinya Kamade? Keduanya. Kedua-duanya. Oke. Nah, kan ini kalau di ranah development ini, itu kan ada satu lagi namanya front end. Nah, kenapa dari dua pertimbangan ini, gitu kan, ada dua opsi nih ya, opsi besar ya, meskipun ranahnya bisa macam-macam. Dari dua opsi besar ini, Kamade lebih condong ke back end, nggak yang ke ranah front end-nya gitu? Menurutku menurutku pribadi, kalau back end itu kita lebih ke belajar tentang sistem. Gimana suatu hal itu terjadi gitu. Kalau front end kan biasanya menurutku orang-orang yang seni gitu ya. Estetik ya? Iya, betul, estetik. Aku pribadi mungkin ngerasa diriku kurang estetik gitu ya, tapi secara sistem tuh aku suka ngulik-ngulik gitu. Jadi akhirnya aku memang memfokuskan ke back end. Tapi kalau back end, yang tadi ngomongin sistem, pembaruan-pembaruan atau tren-tren terbarunya itu kayak apa aja sih? Biasanya best practice-nya sih ya. Say, kayak misalnya kemarin itu ada dari mana ya, aku lupa ya, ada sebuah perusahaan yang merubah arsitekturnya dari serverless kembali ke monolithic. Dan itu di forum nge-boom banget ya, jadi banyak banget yang bahasnya. Nah, itu tuh yang sering terjadi di backend. Jadi misalnya kita sekarang tahu, kita melakukan A itu keren dan bagus gitu ya. Jadi ternyata setelah dibuktikan ternyata kurang oke gitu ya, kurang sesuai. Akhirnya kita migrasi lagi ke sistem yang berbeda itu. Jadi banyak modelnya seperti itu. Sepengalamannya Kak Made, kan pernah ibaratnya sharing secara langsung ya dengan mahasiswa IT gitu. Sebenarnya apa sih yang kayak perlu banget mahasiswa IT siapkan gitu kan buat menyongsong masa depannya, apalagi di bidang karir IT ya khususnya ya gitu kan, kayak bidang misalkan teknik informatika itu kan mereka bisa jadi macam-macam ya kan. Itu sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan mereka sebelum menyongsong karir mereka terutama setelah graduation ya gitu? Yang perlu disiapkan dari awal itu dari fondasinya dulu. Fondasinya. Jadi dasar ilmunya harus kuat gitu ya. Kemudian biasanya kalau sudah kuat fondasinya mulai gali ke minatnya. Misalnya
minatnya mobile, minatnya back-end atau front-end, mulai gali di sana. Nanti setelah gali di sana, jangan lupa coba lagi pelajari best practice yang ada di industri ya. Entah itu lewat komunitas, ketemu mentor, nah itu banyak banget cara belajarnya. Dan setelah itu yang paling penting adalah mulai buat sesuatu. Banyak banget orang yang mempersiapkan diri aja terus belajar sampai lupa harus membuat sesuatu. Jadi buat sesuatu, pamerkan di publik, minta feedback orang-orang, dari sana bahkan bisa membuka peluang untuk karir. Tadi Kak Made sempat ngomongin soal komunitas dan juga mentor. Nah, di IT Box, kalau belajar bidang IT di IT Box, itu juga ada forum diskusinya, ada juga community-nya nih, Sobat Digital nih. Jadi, misalkan nanti daftar kelas di IT Box, selain dapat mentor yang tentunya praktisi nih, itu juga ada komunitas yang bisa teman-teman join nih, buat sharing-sharing pengalaman dan juga insight-insight di karir IT. Gitu Kak Made. Kak Made, last question. Yang perlu dipersiapkan itu apa aja? Apakah cuma mentalnya doang? Apakah ada skill set tersendiri yang perlu juga disiapkan gitu? Itu pertama harus terbuka pikiran. Karena banyak banget hal baru yang akan dipelajari. Kemudian jangan jadi orang yang kaku gitu. Namanya ilmu ada baru terus gitu ya. Harus belajar dan harus siap untuk belajar terus. Dan satu tadi yang gak kalah penting, jangan kaku gitu. Karena ada stereotip kalau anak IT itu katanya ya, kaku, awkward dan semacamnya. Itu mungkin juga harus dibiasakan ya gitu. Apalagi misalkan nih, aku juga sering sharing sama narasumber yang lainnya. Kalau misalkan jadi anak IT itu juga perlu yang namanya skill komunikasi misalkan. Apalagi tadi kata Kak Made, kalau jadi back end itu juga ada kerjasamanya dengan tim bisnis. Nah gitu harus diperhatikan Sobat Digital. Nah Kak Made, thank you banget sudah datang ke sini dan juga sharing-sharing nih ke Sobat Digital di luar sana tentang back-end development nih. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya Kak ya. Oke, Sobat Digital, thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir nih. Semoga yang tadi di-sharing sama Kak Made bisa teman-teman serap ya. Apalagi tadi nih tips-tipsnya sebagai orang yang pengen terjun ke bidang back-end development. Nah Sobat Digital, jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. Aku Min Boksahal dan aku Made Indra. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao! Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox.